Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadi Bilawa. Di sini saya akan menjelaskan tentang deployment and maintenance dalam SDLC. Posisi deployment dan maintenance dalam SDLC singkatnya dalam model ini dalam model klasik ini urutannya biasanya recruitment, design, implementation atau coding, kemudian testing, deployment, lalu kemudian maintenance. Deployment adalah jembatan antara lingkungan pengembangan atau testing dan lingkungan produksi yang dapat diakses oleh pengguna nyata. Maintenance adalah fase berkelanjutan setelah sistem hidup, atau perbaikan bug, perbaikan keamanan, peningkatan fitur, optimisasi performa, pemantauan, dan manajemen teknikal. Dalam praktik modern, deployment dan maintenance sering saling tumpah tindih dan terjadi terus-menerus. Apa yang terjadi pada fase deployment? Aktivitas utamanya yaitu menyiapkan artefak build atau binary container, kemudian image, kemudian ada provisioning lingkungan produksi, kemudian menjalankan pipeline atau CI/CD, kemudian ada strategi rilis, ada canary, blue green, rolling, feature flag, lalu dark launch, kemudian ada migrasi data, kemudian konfigurasi secrets, connection string dan load balancing, kemudian smoke test, kemudian monitoring awal. Tujuan deployment ini adalah memindahkan perubahan ke user dengan gangguan minimal dan resiko terkontaminasinya data. Apa yang terjadi pada fase maintenance? Aktivitas utama yaitu menangani bug, produksi, dan insiden. Kemudian patch keamanan, kemudian ada perbaikan performa dan capacity planning, kemudian ada penanganan permintaan fitur, kemudian pengelolaan teknikal, backup, disaster recovery, kemudian pemulihan data, kemudian kebijakan deprecation dan migrasi versi API versioning, ya, API versioning. Kemudian ada dokumentasi, handbook, dan post mortem atau blames review setelah insiden. Maintenance bukan sekedar memperbaiki bug atau bisa berupa melibatkan operasi kepatuhan pengguna dan kontinuitas layanan. Mengapa deployment dan maintenance sering dianggap lebih kompleks dibanding coding atau testing? Berikut alasan-alasan utamanya. Ada dampak langsung ke pengguna atau high stakes. Saat diproduksi, kesalahan memengaruhi pengguna nyata dan real dan bisa menyebabkan kerugian finansial atau reputasi. Contoh nyata, naik kapital tahun 2012, kesalahan deployment menghasilkan trading otomatis yang salah sehingga menyebabkan kerugian ratusan juta dolar. Atau ada itu ilustrasi risiko deploy yang gagal. Kemudian ada sistem berskala besar dan kondisi non-deterministik. Di lingkungan produksi ada trafik nyata, latensi, terkonkurensi, dan pola penggunaan yang sulit ditiru di tes. Perilaku sistem terdistribusi, yaitu race condition, eventual consistency muncul hanya pada skala besar. Contohnya adalah layanan streaming dan microservice atau Netflix harus menguji bagaimana ratusan layanan berinteraksi di puncak traffic. Itu jauh lebih rumit daripada unit tes lokal. Kemudian stateful system dan migrasi data mengubah skema database yang dipakai jutaan record memerlukan strategi expand contract, migrasi bertahap, backward compatibility, kemudian rollback sulit karena data sudah berubah. Contohnya, dalam industri perbankan atau rumah sakit, migrasi data pasien atau transaksi membutuhkan validasi ketat dan kemungkinan downtime terencana. Kemudian ada heterogenitas lingkungan dan konfigurasi. Produksi terdiri dari banyak versi OS, middleware, jaringan, perangkat keras, konfigurasi drift dan dependensi mismatch sering terjadi sumber bug yang tidak muncul di dev. Contoh, Outage AWS S3 tahun
tertentu yang dipicu oleh perubahan konfigurasi atau operator. Ilustrasinya bagaimana perubahan operasional atau konfigurasi memicu gangguan besar. Kemudian interaksi dengan pihak ketiga. Integrasi ke payment gateway, provider SMS, sistem pemerintahan atau API, pelanggan memperkenalkan variabel di luar kendali, kemudian perubahan pada pihak ketiga dapat memecah fungsionalitas. Contohnya, perubahan kontrak API dari vendor pembayaran dapat membuat seluruh alur transaksi gagal jika tidak disiapkan. Kemudian ada pengelolaan kompatibilitas dan deprecation. Jika API publik berubah, banyak klien harus dimigrasi, butuh versi dokumentasi dan jangka waktu deprecation. Contohnya, platform SAS yang harus menjaga kompatibilitas dari API tersebut agar pelanggan tidak rusak layanan mereka. Kemudian alasan yang selanjutnya adalah regulasi, audit, dan keamanan. Sistem di sektor kesehatan keuangan pemerintah harus memenuhi aturan HIPAA, VCI DSS, kemudian audit trial. Patch dan deploy memerlukan proses change control dan dokumentasi. Contoh, pembaruan sistem rumah sakit sering membutuhkan window maintenance terjadwal dengan pengujian kepatuhan. Kemudian rollback lebih rumit daripada forward fix. Untuk sistem stateful, rollback dapat meninggalkan data inkonsisten. Kadang solusi terbaik adalah hotfix atau fetch bukan rollback. Contoh, jika migrasi DB sudah berjalan sebagian, mengembalikan skema lama bisa menimbulkan korup data. Kemudian organisasi dan koordinasi cross-team. Ada deployment melibatkan dev, OS, dan lain-lain, eh, dan kadang klien eksternal. Koordinasi besar menambah kompleksitas proses. Contoh update core banking memerlukan approval change advisory board dan window malam hari banyak pihak harus sinkron. Operasional 20/7 dan on call. Maintenance berarti tim harus siap merespon insiden kapan saja biasa. Biaya manusia, burnout, dan proses eskalasi perlu diatur. Ringkasnya, coding atau testing biasanya terbatas pada modul atau fitur dan dapat dijalankan di lingkungan terkendali. Deployment dan maintenance berhubungan langsung dengan dunia nyata, banyak ketidakpastian dan konsekuensi besar. Contoh nyata ringkas dari dunia industri, naik kapital seperti yang tadi, kemudian Netflix, eh, kalau naik kapital mengaktifkan kode lama, menghasilkan ribuan order salah, kerugian finansial besar, menunjukkan perlunya save deploy dan fitur flex. Kemudian ada Amazon, sektor kesehatan atau keuangan, mobile apps, seperti di sini. Kemudian praktik terbaik untuk mengurangi kompleksitas, automasi CI/CD atau pipeline yang melakukan build test dan deploy otomatis. Kemudian strategi rilisnya, Canary, Blue Green, Rolling, Fitur Flex untuk meminimalkan blast radius. Kemudian Infa as code, kemudian database migration, observability, runbook, Mails, kemudian kontrak testing, kemudian source engineering, kemudian ada change control atau complements workflow, kemudian ringkasan posisi development terjadi setelah coding atau testing untuk memindahkan ke produksi. Maintenance adalah fase berkelanjutan setelah deployment. Kemudian mengapa lebih kompleks? Karena bekerja di lingkungan nyata yang stressful, berskala, berinteraksi dengan banyak pihak, tunduk pada regulasi, dan memberikan dampak langsung ke pengguna. Sehingga risiko dan konsekuensi lebih besar daripada sekadar menulis atau menguji kode. Solusi otomasi seperti tadi praktik terbaik di
untuk mengurangi kompleksitas. Kemudian strategi deployment. Yang pertama, blue green cara kerja ada dua lingkungan produksi identik, blue versi lama dan green versi baru. Lalu lintas pengguna dialihkan secara sekaligus dari blue ke green setelah green dinyatakan sudah siap. Blue tetap ada sebagai backup atau rollback path, situasi yang paling cocok, sistem kritis yang butuh rollback instan, eh, release besar dan mengubah banyak komponen sekaligus. Infrastruktur memungkinkan menggandakan resource. Kemudian kelebihannya rollback cepat, minim downtime, kemudian end-to-end, kekurangannya butuh rescue ganda, kemudian tidak cocok untuk sistem yang state besar. Yang kedua ada canary deployment, cara kerja versi baru di deploy hanya ke sebagian kecil pengguna atau node. Kemudian dipantau performa dan errornya jika oke, porsi traffic ditingkatkan bertahap 100%, situasi yang paling cocok. Perusahaan besar dengan jutaan user ingin mendeteksi masalah lebih awal. Kemudian kelebihannya ada resiko lebih kecil, masalah hanya karena sebagian kecil user. Kemudian data real dari user nyata, cocok untuk fitur flex dan interaksi cepat. Kekurangannya memerlukan infrastruktur routing, bisa ada inkonsistensi pengalaman, rollback tetap perlu penanganan data. Kemudian ada rolling deployment, cara kerja update server satu demi satu, kemudian tidak butuh lingkungan terpisah penuh. Solusi paling cocok, cluster besar dengan load balancer, kemudian perubahan minor atau patch rutin, dan tim kecil yang ingin hemat biaya. Kelebihannya hemat, minim downtime, proses otomatis, kemudian kekurangannya adalah rollback lebih sulit, perlu update balik node demi node. Kemudian masa transisi sistem campuran lama dan baru jalan bersamaan. Kemudian jika monitoring buruk, bug bisa menyebar ke banyak node sebelum terdeteksi. Tips memilih strategi resiko tinggi dan butuh rollback cepat, blue green, butuh uji coba di real traffic bertahap, canary, kemudian patch minor atau cluster besar, hemat biaya yang mesti rolling. Perusahaan besar sering menggabungkan misalnya blue green untuk major release, canary untuk fitur tertentu, dan rolling untuk patch rutin. Kemudian ada maintenance dalam perangkat lunak, eh, corrective maintenance tujuan mengatasi bug, malfungsi atau kegagalan yang ditemukan saat sistem sudah diproduksi. Eh, Kemudian ada adaptive maintenance, tujuannya menyesuaikan aplikasi agar tetap berjalan. Ada upgrade versi rutin, misalnya update node, container update versi database, manage. Kemudian ada cloud aid. Selanjutnya, ini perbedaan utama monitoring dan logging. Spek definisi. Kalau monitoring, proses mengamati keadaan sistem secara real time melalui metrik CPU yaitu atau perangkat keras. Kemudian logging, proses merekam detail kejadian atau aktivitas sistem dalam bentuk catatan, teks atau struktur. Tujuannya dari monitoring yaitu gambaran kesehatan sistem secara cepat mendeteksi anomali, memicu alert. Kemudian kalau logging memberi rekaman mendetail untuk investigasi dan audit peristiwa. Mungkin seperti ini saja perbedaannya. Dan ini integrasi keduanya membantu pemeliharaan. Ada bug fishing, monitoring mendeteksi lonjakan error, kemudian begitu kalau muncul logging menyediakan detail, strike threads, kemudian dengan integrasi misalnya link dari dashboard monitoring langsung ke pencarian log, developer dapat dengan cepat menemukan sumber masalah dan memperbaikinya. Contoh nyatanya adalah aplikasi AS di AWS mengalami peningkatan error, kemudian CloudWatch metrik memicu alarm, engineer correct alarm, kemudian diarahkan ke cloud logs untuk melihat stack stack.
Threads ternyata penyebabnya perubahan konfigurasi koneksi database. Hotfix pun dikerjakan lebih cepat. Kemudian ada performance tuning, kemudian dan juga ada keuntungan integrasi. Dan ini eh, ringkasan monitoring, memantau kesehatan sistem secara real time, logging, merekam detail aktivitas dan error untuk investigasi. Kemudian integrasi keduanya, deteksi masalah lebih cepat, diagnosa lebih cepat, perbaikan bug, dan tuning performa lebih efektif. Kemudian ada rencana deployment dan maintenance aplikasi microservice di cloud. Mungkin seperti yang tadi ada CI/CD, kemudian eh, container containerization dan orkestrasi, kemudian strategi deployment, rencana maintenance, security. Kesimpulannya dengan CI/CD, containerisasi, strategi deployment yang tepat seperti testing rutin, serta mekanisme rollback yang jelas, aplikasi microservice di cloud bisa dikelola secara aman, stabil, dan tetap mudah berkembang. Mungkin ini rencana di aplikasi microservice di cloud. Mungkin cukup seperti itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.